Aku nge-treat diriku sendiri tuh jadi orang tuh harus sombong. Sombong tuh penting. Kenapa? Betul, aku setuju. Sombong itu Sombong tuh penting. penting. Aku merasa wajahku jelek, aku masih sangat bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana ternyata masih banyak orang yang cari muka gitu loh. Wah. Kembali lagi di Bima Bicara Mahasiswa bersama Rika Sabda dan juga Eugenius Yohan Edgar. Oke, kembali lagi dengan Bima Bicara Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan Tamu spesial nih ya. Spesial ya, Gar? Ya, ini ada Mas Tio dan juga Mbak Karin. Yeah. Tepuk tangan dulu semuanya. Siapa yang nggak tahu Mas Dio dan juga Mbak Karin? Tetapi Ya. pasti ada yang nggak tahu juga, jadi tetap harus kenal. Boleh Mas Dio dan juga Mbak Karin Mbak Karin. kenal dulu. Kenalan Siapa dulu. tahu ada teman-teman yang mungkin belum kenal. Tapi Halo, nggak mungkin tidak kenal sih. halo. Nama saya Dio. Saya mahasiswa biasa. Oh, Oke. Mahasiswa biasa. Mbak Karin? Ya aku sendiri. Enggak sih, ya nggak sendiri sama dia nih. Karin, kalian pasti deh. Ya gitu deh, emang sombong anak. Iya. Emang iya. Oke. Ya. Tahu sendiri ya. Itu perkenalan yang cukup memperkenalkan ya. Ini ada Mas Dio dan Mbak Karin, mahasiswa angkatan 19 ya Mas. Betul. Angkatan 19. Ya ini. Kalau gimana? angkatan laut bingung mas. Oh iya, angkatan udara. Nah, nggak kejawab berarti. Jadi kuliahnya gimana Mas? Mbak Karin dan Mas Dio. Kalau aku kuliah sejauh ini masih aman-aman aja sih. Gak ada yang ngulang, puji Tuhan. Yang penting Puji Tuhan. lulus aja lah. Oke, lulus saja. Mbak Karin. Nih, ini Mbak Karin nih. Gimana Mbak Saya Karin? pasti mengulang ya. Seperti terlihat dari muka-muka saya nih mati mas. Lighting, Mas teknisi tolong teknisi ya. Minta tolong. Ini cahaya itu kalah sama aku. Oke. Kan shining. Shiny Simmerling Splendid. Sharing sedikit. Oke, makasih teknisi. Terus nih dari Mbak Karin dan Mas Dio dari Karena EVAD. kan Mbak Karin sama Mas Dio angkatan 19 berarti dulu sempat ngalamin awal-awal offline itu ya. Offline. Betul. Nah itu rasanya offline yang saat itu dibandingkan dengan yang sekarang hybrid itu gimana rasanya? Ada Karin dulu mungkin ya. Kalau aku sih literally aku lebih suka offline sebenarnya. Cuman karena ternyata online bisa sambil jalan-jalan ya. Jadi sekarang nyaman online aja deh. Oh oke. Karena kalau online tuh kayak di jalan masih bisa join, lagi boker juga masih bisa join. Kalau Tapi lebih enak offline sih kalau aku vibes-nya ya. Lebih enak offline, lebih kerasa aja sih kalau aku. kalau Mas Dio ya. Kalau aku ya tetap offline sih kalau aku sih. Soalnya vibes-nya beda banget pasti kan. Apalagi kalau offline kan bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu bener, dosen. bener. Jadi kayak Ya. semua vibes tuh kerasa. Vibes dimarahin lah, vibes cuci mata lah dan lain-lain. Cuci mata. Cuci mata, Itu jelas. bisa Oke. diharapkan. Ya. Menarik nih. Apa namanya dari Mas Dio dan Mbak Karin. Aku pernah denger dari orang-orang tuh EVAD itu ada yang cakep gak sih? Gimana Mas Dio? Mas Maksudnya- Dio Mbak Karin. Mbak Dio dan Mbak Karin ini kan sempat ngalami offline. Pasti jadi udah ketemu ya, ketika Gar? pertama Iya nggak? masuk itu kan kayak ini nih. Loh, Ada itu nggak? cakep loh. Emang. Cakep ya. Masa aku ngomong emang? Wah, anak ngomong emang Mas Demi. Ya udah kita sampai sini aja ya. Takut soalnya. Saya ada grogi. Gimana? Ada nggak Mas yang cakep sing? Kalau aku cakep tuh sebenarnya relatif ya. Oke. Cuman kalau mungkin ditanyain ada yang menarik atau enggak pasti di setiap tempat mesti ada sih. Iya. Oke. Kalau Udah pernah kesantol ya mas? ya tapi kalau semisal yang menarik kayak gitu aku sampai sekarang sih belum kayak ya udah cuman Menarik aja. ya menarik aja. Iya iya, paham. Enggak yang ya enggak terusin lah. Oke. Kalau Mbak Karin nih, kalau Mbak Karin. Mbak Karin. Ada yang cakep, cuman ya udah cakep aja. Oke. Cakep. Cakep Aja. aja. Cakep aja. Nggak ada yang cakep banget loh gitu nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh ya oke. Oh nggak oke. Nggak ada. Oke, nah ngomong-ngomong soal menarik nih. Dari cerita apa? Mungkin dari banyak ketertarikan itu ada nggak cerita menarik yang muncul dari mungkin orang yang tertarik dan lanjut gitu, ya,
sudah masuk percintaan nih misalnya, udah masuk asmara. Nah, ini seru Gar. Seru kan? Seru sih. Seru lah. Mas Dio, Mungkin Karin dulu aja ya, mungkin yang udah ngalamin. udah keren dulu. Oke. Oh, Malah ketawa. Mana orangnya ada di sini lagi, ya ampun. enggak apa, enggak usah dirawan. Anggap saja tidak ada dulu. Anggap dulu enggak ada. Iya, sebenarnya kuliah sambil pacaran tuh enak-enak aja ya. Supportnya juga ganteng-ganteng aja. Cuman kadang kalau ngomongin tentang hari kan pasti masing-masing nggak sih? Dan kebetulan awalnya tuh emang terjebak di friendzone, cuman aku termasuk oke. orang-orang yang beruntung yang akhirnya berhasil gitu kan. Berhasil buat ngedapetin. Iya. Oke. Ya, untuk keluar dari friendzone itu tadi. Oh, lah. Susah loh, apalagi si circle kan. Bayang nggak tuh? Oh, sesirkel. Iya, Iya. iya. Itu Agak circle-nya nggak susah. rusak ya tapi. Enggak. Enggak. Circle kan emang pasang-pasangan gitu gak sih? Oh, berarti circle-nya itu Iya, sudah iya, iya. terdiri Iya. dari dua gitu Kelihatan ya. ya. Emang sepaket Gar, udah sepaket. Mau join circle itu harus ada pasangan dulu. Iya. Jadi syarat cara gabung circle, gabungnya syaratnya apa? Pasangan. Pasangan ada. Nah, harus pasangan Gar. Kalau Mas Dio gimana Mas? Kalau aku jujur aku suka, maksudnya tertarik sama orang yang misterius ya. Jadi kayak yang susah ditebak gitu-gitu aku Terlibat. Ya, cuman untuk sekarang mungkin ya sekedar tertarik untuk menjadikan teman aja karena Oh. ya Iya, emang iya, belum, paham. belum pengen menjalin percintaan atau asmara. Takut apa ada ketakutan tersendiri atau gimana? Kalau ketakutan enggak sih, cuman aku masih pengen bersenang-senang tanpa melibatkan perasaan orang lain aja. Oh, iya. Menikmati lah. Ya, menikmati. Emang ganteng sih. Ya kalau tadi dari ceritanya Mbak Karin dan Mas Dio kan ya ada yang ketertarikan terhadap seseorang dengan lihat ibarat apa sih kayak ketentuan khusus itulah. Nah dari ketemu orang-orang itu ada apa ya kalau boleh cerita sih cara ngungkapin kalau kamu tuh tertarik dengan dia, cara ngungkapin rasa sayang atau mungkin rasa tertarik itu Oh, tadi iya, ke iya. mereka itu gimana? Coba dulu nih. Siapa Aku dulu? jujur, aku yang ngomong duluan. Oke. Sumpah, karena kayak aku mikirnya kalau aku nggak ngomong, aku nggak bakal tahu endingnya kayak gimana. Kalau misalnya aku ngomong, aku suka sama kamu, terus kebetulan dia nggak suka, jadi aku ada patokan, oh aku harus stop. Tapi kalau lanjut, berarti bonus. Nah, Sekarang jodoh pacar tuh nggak dicari, dijebak. Kok tikus ya? Kok tikus ya? coba ya. Tapi Mbak Kren apa ya? Terbilang cewek yang berani loh. Soalnya apa ya? Jarang ada cewek yang berani ngungkapin perasaan kayak gitu loh. Lebih banyak kan gengsinya sih kalau beberapa orang yang udah ketemuin. Aku lebih ini aja sih, maksudnya aku nggak mau gantung di perasaanku sendiri. Lebih baik orangnya tahu. Satu, ya, mending orangnya tahu. Yang kedua, setelah aku ngomongin itu, aku jadi tahu aku harus ngapain. Kalau emang dia enggak, ya aku harus mundur ataupun aku harus berteman sama dia. Ya. Tapi itu teman satu circle. Satu circle banget. Apa ya? Berarti misal nih kalau itu kan teman satu circle ya. Waktu Mbak Karin bilang kayak gitu, misal nih cowoknya tuh menolak lah. Hanya bilang Apa circle-nya nggak bakal rusak atau gimana? Tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau aku kan profesional lah. maksudnya kayak itu kan pecah enggaknya suatu pertemanan itu karena komunikasi kan. Oke. Kalau komunikasinya nggak baik ya itu bakal senggang juga kan. Oh iya. Itu aku udah prepare kalaupun ditolak sama Ayang. Ayang. Iya. Ya, itu aku memang benar kata Mas Wi. Tipikal cewek yang kayak Mbak Karin ini jarang banget yang mulai duluan. Iya. Bisa Harusnya cowok aku beruntung ya dapet aku ya. iya kayak banget sih. harusnya iya benar. Tapi justru mungkin ceritanya di balik cerita mungkin ayangnya Mbak Karin ini ayangnya Mbak Karin ini kayak memendam rasa tapi masih mager-mager taunya ceweknya yang aktif kan ya udahlah. Iya. Aku nggak tahu kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu ya. gitu sih. Kayaknya gitu ya. Kayaknya hiperaktif sih. Dulu aku pernah ketemu tipikal orang yang kayak Mbak Karin gitu yang ceweknya ngomongin langsung dia ngomong sama aku kan, "Ger, aku suka sama kamu."
tapi ketika itu aku karena nggak siap, aku merinding, tak tinggal. Merinding. Menungsok kan? Iya menungsok. Tapi ki kayak misal gitu tiba-tiba ngejar aku tuh sama kamu dulu kan, aku kayak kaget merinding. Oh iya, tak tinggal. Tapi Terlalu kaget. satu permasalahan yang sampai sekarang aku masih nge-trigger diriku banget tuh kayak ini dia tuh nerima aku tuh bener-bener akhirnya dia suka sama aku atau udah lama suka sama aku atau dia akhirnya kasihan sama aku. Iya. Takut gak sih? Ya sih itu enggak enak loh, maksudnya cinta diterima karena kasihan itu ya kayak ya Karena suatu hal dilain dari emang perasaan hati ya. iya Itu gak enak sih. Tapi kelihatannya emang kasihan ya. ya nggak tahu ya, bisa dibicarakan nanti ya. Mungkin dari sini bisa diundangkan. Ya, bisa Klarifikasi ya. klarifikasi boleh. Berarti kalau misalnya emang kasihan berarti harusnya tahu dong sampai kapannya gitu. Waduh. Harusnya. Enggak jauh-jauh dari situ. Enggak jauh-jauh. Kalau kasihan mah. Kalau kasihan memang gitu. Biasanya kalau udah buka kartu itu ya nggak lama. Ya. Kalau Mas Dio gimana Mas? Aduh. Kalau aku nggak pernah basa-basi sih, basa. Jadi aku suka yang to the point kayak ya aku dulu nembak mantanku, aku tuh suka lu sama kamu, tai banget sih, aku rak seneng kok ngono. Aku langsung ngomong depannya, maksudnya kayak ya tujuanku apa namanya? Sebenarnya dari awal tuh aku nggak pernah berarti nggak pernah Niat untuk deketin. bukan nggak pernah ya pasti belum ada niat untuk deketin, tapi kan seiring berjalannya waktu kan Iya. kayak ada nyaman dan segala macam, terus kayak ada suatu momen kayaknya orang ini oke nih gitu kan, nah kayaknya bisa dijadiin pacar lah atau apapun nyaman. itu gitu kan. Nah Oke. aku mesti selalu to the point sih, kayak aku selalu nembak mantanku tuh kayak nggak pernah yang kamu mau nggak jadi pacar, aku nggak pernah nembak Terus gitu. gimana? Jadian yuk, aku lah ngomong gitu, langsung ngomong kayak gitu. Soalnya ya itu ini sih maksudnya kayak ya aku juga nggak bisa basa-basi juga orangnya sebenarnya. Oke. Itu the point aja, jangan bertelek-telek lah, to the point Iya. aja. Itu boleh. Terus nih, itu kan cara kalian mengungkapin kalau kalian itu mencintai Itu seseorang. orang lain. Tapi yang aku mau tanyain itu gimana sih kalian memberikan kasih sayang dari kalian ke orang yang kalian sayang gitu loh, maksudnya? Paham nggak? Enggak. Jadi kayak misalnya Sorry loh, ini aku partner, aku ngerti, aku partner. Paham. Aku udah jalan ya ini 5 ketiga, tapi untuk kali ini pertanyaan Jadi ini aku sorry. ketika kamu menyukai menyayangi seseorang, gimana kebucinanmu lah? Gimana kamu nge-treat mereka sebagai pasangan kalian gitu loh? Apa yang pernah kalian lakuin gitu? Aku dulu ya mungkin ya. Iya. Kalau aku misal aku punya pacar, cara nge-treatku aku ini sih memberi ruang mereka sebebas-bebasnya, mereka mau ngapain aja, maksudnya bukan membiarkan ya, tapi karena aku udah percaya sepenuhnya sama dia. Jadi mau gimana pun menurutku kalau semisal emang seorang pacar dibebasin, mau dia brengsek, mau dibebasin segimanapun tuh maksudnya sorry. Nah, misal dia brengsek, mau dikekang dimanapun tuh tetap brengsek aja gitu. Kecuali kalau emang orangnya baik, mau dibebasin segimanapun tetap ya baik-baik aja gitu. Iya. Ya, jadi aku memberi ruang, maksudnya kayak nggak posesif lah atau nggak overprotective dan segala macam sih. Mungkin itu sih yang paling besar tak lakuin biasanya kayak gitu. Kalau dari Mbak Karin gimana Mbak? Jujur li aku tuh nggak falling in love, aku growing with love. Oke. Dalam ya. Aduh hayang. Mungkin jelasin dulu ya, growing in love tuh kayak apa? Growing with love itu tuh kita berkembang karena adanya cinta dan kasih. Kalau jatuh cinta, kita tuh cuman menang ego, kamu harus jadi milikku, udah cuman sebatas itu doang. Jadi kayak aku nge-treat dia pun juga I try buat ngasih yang terbaik buat dia. Bahkan apa sih love language, aku bisa ngasih 5-5-nya ke dia. Jadi nggak cuman kayak physical touch atau quality time kayak gitu, nggak, tapi semuanya dari kabar, terus Bener nggak ya? hadiah-hadiah. Yang Ayang, bener nggak ya? Ayang gimana ya? Agak takut ya. Agak terpaksa ya. Ya gitu kan, aku sebisa mungkin mau dia seneng atau sedih, walaupun dia sedihnya juga nggak terlalu diungkapin. Iya. Cowok kan biasanya ekspresinya tuh
jarang. Nggak terlalu terbuka gitu kan sama cewek, cuman I try buat ngerti dia posisinya lagi kayak gimana, ya aku harus ada buat dia, paling gitu sih. Oke. Keren sih. Terus aku mau tanya lagi, itu kan dari ketika kalian untuk memberikan rasa kasih sayang atau nge-treat pasangan kalian masing-masing. Terus cara kalian nih untuk memberikan kasih sayang kepada diri kalian sendiri, atau bahasanya itu love yourself lah, itu kayak gimana? Ya karena kan kalau dari yang diomongin tadi masih dari yang jadi titik besarnya tuh kayak untuk orang lain, untuk gitu loh, maksudnya. keluar dan sebagainya. Nah untuk ke diri sendiri gimana? Gitu. Boleh nih cerita. Siapa dulu? Dia dulu aja. Ya udah Mas Dio, silakan. Ladies first mulu. Jujur kalau aku ngomongin ini rada susah sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu kayak tadi yang kita udah bahas kan, lebih nge-spotlight tentang untuk orang lain ya. Iya. Nah mungkin kalau aku sih apa ya, kalau aku bisa makin mencintai diriku kalau mungkin aku bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain sih. Maksudnya kayak bisa berdampak juga untuk orang itu. Nah, secara nggak langsung mungkin aku juga, oh ternyata aku bisa kayak gini ya, dan harusnya aku juga bisa ngelakuin itu ke diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak istilahnya itu jadi salah satu yang nge-trigger aku untuk bisa mencintai diriku sendiri gitu. Oke. Tetap berarti kayak kalau dari Mas Dio itu outputnya ke orang lain jadi trigger untuk ke diri. Ya betul. Jadi kayak istilahnya aku udah ngelakuin ini ke orang lain nih, berarti kayak masa aku nggak bisa sih ngelakuin ini ke diriku sendiri kayak gitu. Ya, aku bisa kayak ngetih ke orang lain, masa nggak bisa ngetih buat diri sendiri. Betul banget. Udah coba Karin. Beda ya mas. Aku ngetri diriku sendiri tuh, jadi orang tuh harus sombong. Sombong tuh penting. Kenapa? Betul, aku setuju sombong. Sombong tuh penting. Ketika apa ya? Kamu punya sesuatu nih, kamu masih bisa dibanding-bandingin sama si A, si B, si C. Tapi kamu pasti punya satu hal yang banyak orang yang nggak punya. Iya. Dan itu kayak jadi pride. Itu sombong. Aku biasanya nyombongin hal itu. Misal kayak banyak banget kalau cewek-cewek biasanya kan yang diserang kan fisik kan. Insecurity cewek pasti kayak udah merajalela body shaming dan lain-lain kayak gitu kan. Iya. Cuman aku lebih kayak, lah ngapain aku kayak gitu, orang aku aja bisa ngelakuin ini itu dan segala macam yang mereka nggak bisa. Harus sombong Zai. Self love tuh aku sombong. Oke, dengan sombong kayak ya menunjukkan kalau loh, kamu ngapain ngerendahin aku bisa kayak gini, aku bisa kayak gini. Aku Harus siapa gitu. Iya. Keren sih. Iya ya. Iya. Nek kamu piye Mas? Kalau aku apa ya? Sejauh ini aku belum bisa ini ya, memberikan apa yang menurutku baik buat aku gitu. Ya aku masih kayak let it flow aja gitu. Nah mungkin kita kali ini ngambil, kita udah mereka bisa buat membantu aku atau teman-teman lain yang gimana sih caranya mereka berdua bisa sampai memberikan memberikan rasa sayang kepada mereka sendiri gitu loh. Iya. Ya. Untuk love yourself lah. Ya. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau dari tadi cara Mbak Karin sombong, kemudian kalau nggak apa-apa ya, maksudnya sombong ini bukan. Aku sombong, aku angkuh luar biasa. Nah, kalau dari gayanya Mbak Karin yang dengan sombong atau angkuh itu, kemudian kalau dari Mas Dio tadi kayak berefleksi apa yang dia lakukan ke orang lain untuk dilakukan ke diri sendiri. Nah, ada nggak sih momen dimana itu tuh kayak jadi titik puncak, aku harus menyayangi diriku sendiri gitu? Kalau aku mungkin pernah ya, jadi kayak dulu mungkin ya nggak dulu sih ya, masa lalu lah mungkin ya. Kayak aku melakukan banyak hal besar, cuman kayak apa yang aku dapetin dari itu ternyata nggak setimpal sama apa yang aku kasih gitu kan. Nah dari situ kayak aku sadar kalau misal emang percintaan tuh bukan, atau ini kan kita ngomongin percintaan ya, emang percintaan tuh bukan tempat untuk berinvestasi gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kalau emang kamu mau memberikan sepenuhnya untuk pasanganmu, sebisa mungkin kamu jangan berharap sama apa yang akan kamu dapatkan. Jadi kayak setuju. Aku lebih memilih untuk tidak memikirkan apa yang akan aku dapatkan, tapi aku lebih memikirkan untuk memberikan apa yang bisa aku berikan. Nah terus dari situ ini aku rak nangis sih. Terus dari situ kayak
aku jadi tahu gimana caranya. Jadi kayak semisal aku melakukan hal besar, orang itu nggak perlu tahu apa yang udah aku lakuin gitu. Jadi kayak cukup ya udah cukup aku aja yang tahu tentang urusan ini, selebihnya terserah kamu gimana sama aku gitu. Nah terus setelah itu mungkin aku baru kayak menyadari lah gimana apa ya, gimana menjadi orang yang berproses untuk semakin dewasa. Karena menurutku orang yang semakin dewasa pasti pikirannya akan terbuka kan. Nah orang yang pikirannya terbuka tuh karena dua hal, karena dia semakin dewasa atau karena hatinya tersakiti. Udah gitu aja. Oke. Tapi aku setuju yang tadi sih, Gar. Gimana kita nge-treat seseorang atau kita dalam hubungan kan. Aku bakal berikan apa yang bisa aku berikan. Tapi aku nggak berharap itu. Ya. Aku setuju sih sama dia. Ya. Karena kalau apa ya, kebanyakan orang yang berharap itu biasanya endingnya agak ada masalah. Jadi kayak apa ya? Apalagi berharap sama manusia ya kan. Nah, yang sama-sama mungkin dari sisi mereka juga sama-sama berharap lagi kan. Ya clash gitulah. Kalau Mbak Karin gimana Mbak Karin? Masalah self love tuh aku ada dua hal yang benar-benar ngubah aku. Yang pertama itu dulu waktu aku ngajar di SLB. Jadi di SLB tuh, ini maaf banget kalau ada yang tersinggung atau apa, maaf banget, ini cuman cerita aku. Jadi di sana tuh dia tunawicara. Terus aku kan dari dulu kan kayak ngajar musik apa yang lain-lain gitu kan. Terus dia bilang dengan keterbatasannya dia tuh bilang ke aku pakai tulisan dan pakai bahasa isyarat gitu, aku mau nyanyi. Si yang anaknya itu. Iya, namanya Tika. Nah, si Tika ini akhirnya dia nyanyi dengan keterbatasannya dia. Terus aku langsung kayak, aduh, shit man, dia aja yang punya keterbatasan kayak gini aja dia nggak nyerah. Dia ngelawan itu semua gitu kan. Terus setelah dia nyanyi, dia bilang ke aku, suara aku bagus nggak? Terus? Aku kan kayak, wah ini pertanyaan bumerang banget nih. Terus aku bilang, suara kamu bagus. Tahu yang dia bilang apa? Aku tahu Tuhan menciptakan aku itu dengan baik. Yang nggak baik itu hati manusia. Itu aku langsung kayak, aduh, emang aku deg-degan lagi. Emang aku kayaknya di sini harus belajar gitu kan. Mereka yang melawan keterbatasannya, dia masih semangat mau sekolah, sedangkan aku aja sekolah masih cabut, masih apa itu segala macem. Terus ada juga dia tunanetra. Dia ketemu aku, terus dia bilang, Mbak Karin, aku boleh nggak pegang mukamu? Aku mau tahu mukamu kayak gimana. Dia pegang alisku, dia bilang kayak, alismu tebel ya Mbak. Hidungmu mancung ya. Pipimu gemes kayak gitu. Yang itu dong. Mancung yang ya dia bilangnya kayak gitu kan. Terus dia bilang, andai aku bisa lihat pasti kamu cantik dan aku pengen banget lihat aku kayak gini. Pasti aku cantik. Aku tahu pasti aku cantik. Dia tunanetra yang jelas-jelas dia nggak bisa lihat, dia aja yakin kalau dia cantik. Kenapa aku harus insecure, aku kayak gini-gini aja. Tuh kamu nggak boleh kayak gitu. Hidupku tuh mancung tau deh. Ampun. Paling mancung ya. Ngalahin Pinocchio. Nah, awalnya dari itu aku langsung malamnya aku pulang ke rumah, aku introspeksi diri kayak ternyata tuh aku kurang banget bersyukur. Aku dikasih selengkap ini, alat indera, jalan juga masih bisa jalan, ngomong masih bisa ngomong, dengar masih bisa dengar. Aku selama ini tuh ngeluh terus. Kayak ya udah ini tuh ternyata versi terbaikku tuh ya ini aku kayak gitu. Terus itu baru tahap pertama. Tahap kedua aku nemuin diriku sendiri karena aku jatuh hati itu. Oh, sama si Ayang. Iya, sama Ayang. Nah, prosesku tuh nggak sebentar sih sebenarnya, nggak instan. Aku awalnya nggak mau bilang, bahkan teman-temanku tuh banyak yang aku nggak kasih tahu karena aku ngerasa jatuh hatiku ini tuh emang bener-bener membawa pengaruh ke aku. Kayak aku jadi nemuin diriku yang
udah lama hilang. Biasanya aku tuh funku tuh aku buat sendiri, tapi udah lama. Dulu aku lama banget temu funnya tuh harus dari orang-orang yang fun, akhirnya aku bisa fun. Oke. Terus semenjak ketemu dia kayak aku ngerasa oh aku kayaknya balik deh, aku kayaknya healing deh apa segala macam. Itulah kenapa aku tadi di awal bilang I'm growing with love. Ya. Karena ya itu tadi kayak proses sampai sekarangnya juga karena growing itu tadi, bukan karena follow. Makanya aku dapat dia tuh kayak aku ngerasanya aku grateful banget karena aku nemu dia dan aku nemu aku. Oke. Di saat yang bersamaan juga menemukan. Tapi saat kalian mau menjalin hubungan berdua, apakah yang berubah itu kamu toh atau sama pasangan juga? Ya setiap manusia pasti berubah ya. Cuman kayak growingnya aku sama dia mungkin sedikit berbeda. Ada beberapa kebiasaan burukku kayak aku dulu ngerokok, sekarang nggak ngerokok, itu juga support dari dia. Terus kayak aku se-cute itu kalau mau berteman sama orang. Karena dia itu kan dulu temanku juga kan. Dia dan teman-temanku juga yang yakinin kayak, lah aku kan berteman sama kamu bukan karena isu-isumu dan permasalahanmu kayak gitu tuh. Aku jadi kayak aku terbantu sama itu semua. Ya paham. Kayak apa ya, penyadaran dari luar gitu. Kayak tapi notice aku dengar ceritanya Mbak Karin tadi yang tentang orang yang tunanetra, yang tunawicara itu tadi. Kemudian kayak yang tunawicara tadi kan bilang kayak yang ciptaan Tuhan itu sempurna, maksudnya baik adanya, yang nggak baik itu hati manusia. Dan yang dari tunanetra tadi kayak aku yakin kok aku cantik, dia bisa meyakinkan diri dia cantik. Kalau kalian tahu cerita itu Si Buta dari Gua Hantu, Ya tahu. itu ya ini perumpamaan aja. Si Buta dari Gua Hantu itu memang dia awalnya kan pendekar, dia bisa lihat dan sebagainya, tapi sama gurunya itu kayak aku nggak bisa kuat ya, dia kayak sambat, aku nggak bisa kuat, kenapa? Sama gurunya bilang, karena ketika kamu melawan seseorang, kamu masih melihat dengan mata telanjangmu. Sampai akhirnya dia kayak refleksi, meditasi dan sebagainya, dia membutakan dirinya sendiri dan mengandalkan mata batinnya. Karena di situ kayak direfleksikan kalau dengan mata batin itu kayak lebih bisa lihat semuanya. Karena tidak hanya kayak apa yang bisa kita lihat, tapi mata batin itu juga bisa merasakan. Iya, betul. Benar. Itu keren sih. Sorry ya, maksudnya kayak perumpamaan. Iya. Itu sih. Terus perbedaan yang dirasakan tuh ada nggak sih kayak sebelum atau sesudahnya gitu? Kayak tadi Mas Dio sebelum merasakan kayak aku harus nge-treat diriku sendiri. Mbak Karin juga sebelum tadi ketemu Ayang kayak akhirnya ketemu aku sendiri. Aku tuh nggak bisa tuh ngomongin kayak gini tuh kayak Sedih. Nangis sih lah. gue tabok ya pilanya. Ya kalau perbedaan mungkin sangat ada karena apalagi setelah aku mengalami itu otomatis aku kayak merasa kayaknya nggak perlu nge-treat orang berlebihan untuk orang yang nggak peduli tentang itu gitu. Jadi kayak bakal jatuhnya lebih buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi kayak aku lebih bisa istilahnya kayak memproses diriku sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitarku yang benar-benar support sama aku gitu. Terus mungkin bedanya dari diriku mungkin aku bisa lebih tenang, terus bisa lebih kalem, nggak gampang emosi dan segala macem, sama mungkin bisa lebih fokus ke teman-teman di sekitarku aja sih, itu sih. Dari Mbak Karin gimana Mbak? Kalau dari aku bedanya adalah dulu tuh kan aku banyak banget isu dan lain-lain gitu kan. Dulu tuh aku saking nggak percaya sama diriku sendiri tuh aku takut temenan sama orang. Saking nggak percaya sama saking nggak percayanya, maksudnya aku takutnya kayak misal nih aku ketemu kamu terus aku kenalan sama kamu, aku takutnya orang-orang langsung kayak kamu temennya Karin ya, yang kayak gitu. Tapi ternyata
aku punya teman-teman yang sayang sama aku, terus aku belajar dari beberapa temanku yang super duper gak pedulinya sama orang. Iya. Sama ini sih, mereka beberapa kali juga bilang kayak kamu tuh kebanyakan mikirin orang-orang yang gak suka sama kamu, padahal orang-orang yang sayang sama kamu tuh banyak. Lebih banyak. Iya. Terus setelah aku tahu itu juga kayak aku jadi berubah, kayak aku sekarang lebih fokus sama orang-orang yang sayang sama aku daripada orang-orang yang mau ngomongin aku lah, mau muka duain aku atau mau nusuk aku dari belakang. Gak apa-apa, Terserah lah ya. let's break my heart again, gak masalah. Maksudnya kayak mereka ngomongin aku juga, terus apa efeknya ke aku? Kemudian dengan aku nggak peduli juga, ya udah hidupku tetap Kan jalan. semakin aku diomongin semakin aku sombong. Iya bener. Iya. Dan kadang kayak Karin kayak gini, kenapa sering? Iya. Kayak ada perlawanan dengan sombongnya itu tadi. Malah kayak kekuatan tersendiri. Jadi kekuatanmu apa? The power Sombong. of enemy. Sombong. Sombong. Sombong sekarang jadi kekuatan itu. Betul. Angkuh Sombong tuh perlu tuh, anjing. Sombong. angkuh tuh menjadi nama tengahku. Karin Angkuh Anuraini. Tidak tenang Ki. Enggak dong. Bancaan saya enggak sih. Tadi kalau menurut Mas Dio sombong itu penting kenapa Mas? Penting. Kenapa? Kalau menurutku pribadi, untuk sebagian orang kan mungkin sombong kan adalah sesuatu hal yang jelek atau Yang jahat. buruk. Kalau menurutku pribadi, sombong adalah salah satu bentuk apresiasi untuk diri sendiri. Iya. Jadi contoh misal nih, misal aku dapat nilai bagus lah ya. Misal aku dapat nilai bagus karena itu perjuangan diriku sendiri, dan aku nggak bisa mengapresiasi diriku dengan cara lain maksudnya. Entah itu yang liburan mewah dan segala macam karena nilaiku bagus. Nah mungkin salah satu cara apresiasiku adalah sombong. Dalam arti sombong yang sudah menghasilkan sesuatu gitu. Iya, Pasti iya. sombong ada alasannya sesungguhnya kenapa, bukan hanya Sombong sekedar karena punya lah. ya, bukan hanya sekedar sombong tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu. Itu sih mungkin salah satu apresiasi diri untuk diriku sendiri, sombong. Tapi lebih parah kalau sombong nggak ada apa-apanya kan. Ya, Iya jelas. Udah sombong nggak punya apa. itu lebih ke tong kosong mak glundang sih. Gitu. Gelandangan ya. Keren sih. Nah itu mungkin banyak cerita tadi yang dari Mas Dio sama Mbak Karin ceritakan tentang dengan perjalanan menemukan diri sendiri. Ya, bukan menemukan diri sendiri ya, tapi kayak lebih menemukan cara untuk Mencintai diri mencintai sendiri. diri sendiri. Kemudian juga tadi kalau Mbak Karin bonusnya ya nggak bonus ya, tapi Bonus. secara bersamaan juga ketemu dengan Ayang. Ayang. Sampai alhamdulillah masih sampai sekarang ya Mbak ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Masih sampai sekarang. Itu juga bukan perjalanan yang singkat kan gitu. Agak terpaksa ya. Dan terakhir Ger, aku mau tanya sama mereka. Coba dong kalian kasih tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang belum Nonton di rumah. Yang belum punya ayang. bukan. Oh, Ini bisa nanti Itu bisa. Ya aku termasuk gua aku dan gitu. Iya dong. Loh, di sini narasumbernya cuma kamu. Ya enggak Saya sih. ikut mereka. Itu. Oh, saya terjebak di sini ya. Iya, tips atau pesan-pesan buat teman-teman. Buat yang mungkin tentang self love itu tadi, tentang menemukan diri sendiri, apakah ada cara tertentu atau mungkin kayak harus ngapain dan sebagainya. Monggo. Karin dulu lah. Kalau aku buat self love sendiri itu pasti nanti akan ada waktu dan banyak hal yang akan terjadi sama kalian yang bisa menampar kalian jadi self love sama diri kalian sendiri. Cuman masalah insecurity, menurutku insecure tuh penting tapi jangan too much. Perlu tapi bukan. Perlunya adalah tanpa insecurity kita nggak berkembang. Iya benar, setuju aku itu. Itu kan kalau kayak nggak bisa lihat diri sendiri juga kan, maksudnya insecurity itu kan datang karena lihat diri sendiri. Iya, maksudnya kayak insecurity, cewek-cewek kan biasanya kayak, ih kok aku ini ya, ih kok aku gendut, kok aku kurusan kayak gitu. Ya usahalah, bukan cuman karena insecure doang, terus nggak ngelakuin apa-apa ya stuck di situ-situ aja. Terus Cuman upload kalau, ya, cuman kalau insecurity yang lebih kayak
aku kok nggak sekaya dia ya, aku kok ini yang bener-bener too much, yang melebihi batas kapasitas dari dirinya sendirinya, itu tuh toxic jadinya, nggak boleh. Malah semakin nggak berkembang itu tadi. Semakin nggak berkembang itu tadi. Sama ini sih, banyakin aja bersyukur. Nggak banyak orang yang bisa hidupnya kayak kalian. Masih banyak, iya. Coba Kau jadi nyanyi ya ini? sombong. Ini coba dengan Iya, sombong. sombong nanti teman-teman. Kesombongan adalah kunci utama agar kamu self love. Iya, iya loh, dan mikir iya loh, benar. Berarti, dari Mas Yu. Kalau tips mungkin agak susah ya, karena menurutku setiap orang kan punya cara dan prosesnya masing-masing untuk menemukan self love-nya masing-masing kan. Iya. Tapi menurutku itu ya semua seiring berjalannya waktu pasti akan terbentuk dengan sendirinya dan akan ketemu dengan sendirinya gitu loh. Kalau semisal emang menurutku kalau semisal emang setelah sekian lama kalian nggak menemukan sesuatu dari itu, menurutku mungkin ada yang salah dari dirimu, entah itu kalian nggak mau introspeksi atau entah itu kalian terlalu menutup telinga dan sebagainya. Ya mungkin jadi orang yang nggak peduli itu memang kadang benar, tapi kadang juga salah gitu loh. Jadi nggak semua yang diomongin atau yang disampaikan orang-orang tuh nggak semua harus ditolak mentah-mentah atau diterima mentah-mentah juga gitu. Itu termasuk kayak kita ngelihat dari sisi mana ya? Ya tergantung. Kayak misal kita tahu si A ini jelek nih, kata si A, kata orang-orang si A jelek nih. Ngomongin aku ya deh. Kamu ngerasa? Iya. Oh ngerasa ya? Sama iya bang. Gini kayak semisal nih ada ibaratnya kayak misal si A dipandang jelek sama teman-temannya. Oke, kita juga tahu kalau si A ternyata juga jelek. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan melihat sisi jeleknya aja gitu loh. Tapi kita juga bisa melihat sisi baiknya. Kira-kira apa yang masih bisa kita kembangin lagi atau kita apa ya istilahnya kayak kita kasih tahu lah. Kayak gitulah pokoknya. Terus kalau masalah insecure mungkin selama ini aku jujur nggak pernah insecure sih, puji Tuhan sih. Karena Kayak gini insecure. enggak karena Insecure ya. Udah cakep ketua senat nih. enggak karena gini, kalau semisal aku merasa wajahku jelek, aku masih sangat bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana ternyata masih banyak orang yang cari muka gitu loh. Wah. Jadi selama muka kalian merasa muka kalian jelek atau apapun itu, ya itu syukurin aja. Karena di luar sana masih banyak banget orang yang cari muka, kasihan mereka nggak punya muka soalnya. Oke? Iya, terlebih ini sekarang, Betul sekali. apalagi sekarang cewek-cewek kan make upnya agak mahal karena banyak cewek-cewek yang mukanya dua, jadi make upnya double gitu. Oh, jadi Iya. Side A, side Sobat B. B. Wah, nggak tahu depan belakang, atas bawah nggak tahu saya. Iya. Tadi ya, itu sih aku setuju yang Sih, betul kamera mati kan? Oh enggak, masih ada kamera Pak. masih ada kamera lain. Oke. Masih ada kamera lain. Kalau nggak kuat, tambahkan. Kurang suwi nih aku malah. Lesliane wae lah. Tadi aku setuju yang nggak boleh menolak mentah-mentah dan nggak boleh diterima mentah-mentah, karena aku juga pernah kena tamparan dari temanku sendiri. Dia bilang kalau apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu pelajari, coba untuk diterima dulu. Perkara itu nanti baik atau buruk, terima dulu. Kalau sekiranya merugikan, baru dibuang. Kalau sekiranya itu membantu, bolehlah terima. Baru cari-cari lagi dan sebagainya. Dan dia juga sempat bilang, bisa mention, kebanyakan dari orang-orang sekarang itu sudah terpaku pada image yang ada. Semisal image itu sudah jelek, oh nggak mau jelek, terus ngapain diterima gitu. Ini ngomongin aku lagi. Enggak. Kalau ngerasa ya nggak apa-apa. Perasaan nggak ada yang salah. Kita nggak bermaksud tapi tapi bermaksud, cuman ya udah. Kalau misal ada orang yang punya apa ya, kayak karisma bagus, kalau Supra, Revo. asal Enggak masuk ya. maaf lanjut. maksudnya Punya karisma. karisma itu tadi, kalau punya karisma yang bagus,
baru diterima dan sebagainya. Itu kayak apa ya, kalau bisa dibilang mungkin itu loh youtuber sekarang malah bahas YouTube sorry ya. Kayak yang tekanan tuh ya. Iya. Sejak influence orang dengan influence yang besar belum tentu memberikan influence yang baik. Dan juga orang yang influence-nya dikit belum tentu influence itu buruk. Iya benar. Gitu sih. Tapi menurutku kita semua tuh influencer tuh. Pasti ada Ya, dari benar sisi sih. kita yang menginspirasi seseorang. Dan pasti ya betul, pasti secara nggak sadar kalian pernah menginspirasi 1-2 orang mungkin yang kalian nggak tahu. Ya ini kelihatan influencer, sini bad influence. Enggak sih. Aku baik kok. Aku baik kan? Baik. Banget. Baik. Baik kan? Sombong dulu dong, Mbak. Sombong lah. Baik banget. Sombong dulu dong. Sombong lah. Baik. Oke deh, makasih buat Mbak Karin, kita udah ngobrol banyak hari ini. Iya. Udah nyempetin datang juga, udah mau buat Iya. agak susah ya kan? Agak susah. juga kan? Iya, Kemarin susah, sekarang juga susah lagi kan? Susahnya kenapa ya? Susah mengundangnya tuh. Artis. Artis. Susah. Sombong. Sombong. Harus. Kalian kan butuh aku di sini. Pasti itu butuh Mbak Karin. Gimana betul banget. Oh berarti nggak butuh saya pulang ya. Kamu harusnya ngasih tips buat dia. Nggak Mau usah. promosi ini. Nggak usah, Biar dapat ayang. nggak usah. Belum pengen punya ayang saya, Belum pengen punya ayam. tapi yang pengen saya banyak. Oh, Enggak. Sombong. Enggak. Self love. Sombong. Apresiasi diri. Iya. Keren. Begitu aja, thank you Mas Dio dan Mbak Karin udah datang, udah mau nyempetin waktunya, udah mau berbagi cerita. Walau tadi Mas Dio bilang kayaknya kurang panjang. Iya deh, kurang panjang. Ya, Ya di Besok sini part di balik kamera Season juga 2 nggak ya? apa-apa. Season 2 sih. Kalau ada yang mau datang juga silahkan. silakan. Mau ngobrol-ngobrol main bareng juga silakan. Apa habis ini Mau kita baca ngadain tarot? webinar? Mau baca tarot di sini? Apa habis ini kita webinar aja? Webinar. Webinar. Workshop kehidupan. Asem ya. Kok aku sopo wae ya Allah, saya belum apa-apa ya Allah. Workshop kehidupan. Oke, gitu aja. Seru banget. Terima kasih lagi buat yang tertarik buat tetap mantengin Bima terus, di subscribe, di like dan sebagainya. Kalau misal belum nonton episode sebelumnya, silakan tonton. Akhir kata, Sih. Kalau ada yang minta part 2 komen aja. Part 2 Part 2 ya. Atau mau ganti host jadi aku sama dia, komen di bawah. Apa mau langsung sekarang aja kan Kalau Dios? sekarang nggak apa-apa. Part 2. Oke, gitu aja. Hey, sampai ketemu di Bima selanjutnya. Dadah. Dadah.